Assalamualaikum. Sebelum nonton video ini, tarik napas dulu, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul akli, adab makan. Malam ini kita membahas tentang adab makan. Kita tahu bahwa adab makan ini diketengahkan malam ini oleh pengarang mu'allif karena memang ini pekerjaan sehari-hari. Khawatir banyak yang belum mempraktekkan adab makan sehingga kita belum tahu, dan malam ini kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan beberapa hadisnya, dan dinukil hadis-hadis tersebut oleh para ulama yang mengarang kitab ini. Insya Allah adab makan ini adalah rangkuman dari beberapa hadis Rasulullah SAW yang itu dilaksanakan oleh Nabi, dipraktekkan oleh Nabi, dan diambil dinukil hadis itu, baik hadis qauli maupun hadis fi'li, itu semua diambil dan dinukil oleh para ulama, diajarkan kepada murid-muridnya dan sampai kepada kita. Jadi karena itu makanan yang kita makan ini tentunya bukan hanya sekedar tujuan membuat badan kita sehat, membuat badan kita kuat, akan tetapi makanan yang kita makan, kita ingin sebagai orang Islam adalah makanan yang penuh berkah, yang barokahnya bukan hanya dunia, tapi juga membawa kita keberkahan kepada nilai-nilai di akhirat. Oleh karena itu, bagi kita, mungkin bagi orang-orang di luar Islam, makan hanya sekedar mengisi perut yang kosong, makan hanya sekedar untuk mengisi perut yang kosong sehingga menjadi kenyang. Tetapi bagi kita umat Islam bukan hanya mengisi makanan untuk mengenyangkan perut, untuk kesehatan, tetapi lebih daripada itu adalah mencari keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu malam ini kita akan mempelajari tentang adab makan. Amal adabul ladzi qablahu. Adapun adab allati qablahu yang terjadi sebelum makan. Jadi adab sebelum makan itu apa saja? Jadi karena kita makan nih, sebelum kita makan ada adab-adabnya. Bagaimana adab sebelum makan? Sebelum mengunyah, sebelum menyantap sebuah makanan, ada adab sebelum makan. Di sini dibagi tiga. Ada adab sebelum makan, ada adab saat makan, dan ada adab setelah makan. Nah, tiga ini dirangkum oleh ulama yang mengarang kitab Taisirul Khalaq, yaitu Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Dia mengarang sebuah kitab yang namanya Taisirul Khalaq, dan ini untuk akhlak kita sehari-hari, baik akhlak sebagai manusia, sebagai hamba, dan juga sebagai murid, sebagai orang-orang yang mengabdi kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah-langkah kita dalam melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu adab sebelum makan? Pertama, fahiya ghuslul yadain, mencuci atau membasuh dua tangan. Jadi kalau kita mau makan, jangan lupa cuci tangan dulu. Kenapa mesti cuci tangan? Karena di tangan kita banyak bakteri-bakteri, atau kita pernah bekas megang najis atau bekas megang menyentuh suatu najis yang kita tidak tahu, yang kita tidak terasa, dan najis itu ada bakterinya sehingga masuk ke dalam rongga mulut kita, itu akan menjadi penyakit. Maka sebelum makan harus kita cuci dulu, ghuslul yadain, mencuci dua tangan kita. Kalau dalam bahasa protokol kesehatan kemarin itu harus minimal 18 kali begini. Kalau sudah 18 kali begini, ini berarti dianggap bakteri sudah mati, dan itu pakai sabun. Usahakan pakai sabun, ya. Kalau kamu pakai sabun, cuci tangan saja, nggak apa-apa. Tapi lebih bagus lagi kalau pakai sabun. Kenapa? Dengan sabun mematikan semua bakteri yang ada di tangan. Jangan kita kadang-kadang makan dan santap saja. Ini banyak terjadi perut sakit dan sebagainya. Ini ditinjau dari sisi kesehatan. Tapi ditinjau dari sisi agama Islam, ini tidak disebutkan pakai sabun. Yang penting cuci tangan yang bagus, yang rapi, yang bersih, agar tangan kita ketika menyentuh makanan dalam kondisi bersih, dan itu adalah menuju kesehatan kita. Di apa? Cuci tangan. Ya, dan di sini maksud dua tangan. Jangan tangan kanan doang kita cuci, tapi tangan kiri juga kita cuci. Ya, tangan kanan, tangan kiri kita cuci. Pakai air yang bersih. Gitu.
Apalagi wawadu'ut ta'ami ala sufratin bil ardi. Wawadu'ut ta'am artinya meletakkan makanan ala sufratin bil ardi, atas tikar. Tikar atau sejenis karpet atau tikar atau ambal gitu. Fil ardi, yang diletakkan di tanah. Jadi gini, ini makan cara Islam loh, bukan Islam. Kalau cara bukan Islam, orang makan duduk di bangku. Ada meja makan, ada bangkunya, betul nggak? Nah, tetapi di dalam Islam Rasulullah selalu makan dengan duduk di tanah. Kalau kita makan di mana? Pakai meja makan, duduk bangkunya cakep-cakep. Padahal makan dari duduk itu kurang, duduk dalam arti di sini setengah jongkok ya. Maksudnya nih kayak duduk saya begini, bari makan. Secara kesehatan sebenarnya ini kurang baik. Yang bagus bagaimana? Yang bagus adalah apalagi makan sambil diri, karena kata Nabi, la tashrab qaiman, jangan minum sambil diri, jangan makan sambil diri. Tapi kalau apa? Kalau minum, jangan minum juga sambil diri. Kenapa? Karena ketika kita masuk air kemari langsung tanpa diolah lagi, dia langsung masuk ke bawah. Sehingga akhirnya kalau kita sambil duduk, dia langsung mampir dulu ke sini, ke organ ini, sampai akhirnya digiling oleh oleh ginjal kita, kemudian nanti menjadi air seni, baru kita bisa buang air kecil. Itu sehat sebenarnya. Jadi kalau kita makan, upayakan makan kita mendingan kita makan di lantai. Nah, zaman dulu, zaman Rasulullah, orang makan itu di lantai. Kenapa? Walaupun mungkin orang zaman itu bisa bikin bangku dari pelepah kurma, bisa bikin bangku dari pohon-pohonan yang saat itu ada, misalnya pohon kurma, batang kurma atau pongkol kurma atau batang kurma yang gede, dibuat, dibelah, kemudian dijadikan bangku bisa. Tapi Rasulullah lebih memilih bahwa makanan itu dia gelar tikar, kemudian dia duduk di atas tanah. Itu yang lebih bagus. Nah, kalau kita berarti di rumah dia gelar tikar, kita makan bareng. Itu kalau mau cari berkahnya, makanlah bersama-sama keluarga. Jangan bininya makan duluan, lakinya ntar belakangan, semaunya dia. Anaknya makan jam 3, lakinya makan jam 1. Dia tanya makan, udah, lu makan belum? Ntar aja udah pengen. Jangan. Itu lebih bagus kalau kita makan bersama keluarga, istri, suami, anak-anak duduk di lantai pakai tikar, itu mengandung nilai keberkahan. Bab perintahnya wawad ta'ani ala sufratin bil ardi. Ada meletakkan makanan yang kita mau makan, letakkan di mana? Di bawah. Ala sufra artinya atas karpet, atas tikar, bil ardi, di tanah. Yang bagus ya. Kalau emang mau cara modern misalnya boleh, tapi kalau kita duduk makan begini sambil kayak saya duduk, ya silakan aja kalau emang itu misalnya melakukan itu. Tapi kalau mau cari ala Islam, makanlah di atas tikar dengan duduk di tanah. Artinya di atas bumi, maksudnya di bawah, di tanah. Wal julusu, dan makannya duduk, jangan makan sambil jongkok. Jangan juga makan sambil berdiri, jangan juga makan sambil berduduk seperti saya. Duduk bagaimana? Duduk kayak bapak lagi nih, lagi ngaji. Duduk gitu. Duduk sila, tahu? Duduk sila makan. Jangan kaki begini juga, jangan. Jangan kaki begini, jangan. Duduklah seperti kita makan tuh. Ini duduk begini nih sambil makan. Itu lebih bagus, lebih sehat. Ya. Wa niatut taqwa, dan niat untuk bertakwa kepada Allah alal ibadi, atas ibadah. Artinya begini, kita duduk, kita makan, niat kita makan adalah untuk supaya badan kita sehat. Dengan badan kita sehat, kita bisa ibadah. Dengan ibadah, kita bisa memperoleh nilai ketakwaan, kita bisa meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau niat makanan ini, kita niat makan, niatnya untuk supaya kita sehat, niatnya agar kuat ibadah dan bisa mencapai takwa, maka ini adalah mengandung nilai keberkahan dan ibadah, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata kaum ulama menyatakan, kam min amalid dunya yatasawwaru bi surati amalil akhirah bin niyah. Berapa banyak amalan dunia yang berbentuk seperti bentuk amalan akhirat. Ini amalan dunia, tapi dia berbentuk seperti amalan akhirat dengan apa? Bin niyah, disebabkan karena niatnya. Contoh, kita makan tadi. Kalau kita makan, niat makan kita untuk kuat ibadah,
supaya kalau gua makan kan badan gua kuat. Kalau gua kuat bisa sholat tahajud gua, bisa 20 rakaat gua bisa, 100 rakaat gua bisa, karena gua kuat makan. Maka orang makan ini kan makan asal hukumnya adalah mubah. Orang mau makan enggak boleh-boleh saja. Mubah itu adalah sesuatu yang boleh saja. Ditinggalkan kadang nggak berdosa, dia makan nggak berdosa, dia tinggal makan buat tidak berdosa. Namanya mubah. Kalau ini mubah, berarti kan hal yang boleh. Orang mau makan mau kagak itu hukumnya mubah, hukum asalnya. Tapi orang bisa makan, dia mendapatkan nilai pahala kalau makannya dia niatnya untuk apa? Untuk kuat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mencapai ketakwaan kepada Allah. Dengan sebab kita makan kemudian kita jadi sehat bisa ibadah bisa mencapai nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berapa banyak kayak makan tadi nih kita makan, coba kalau kita makan niatin, ya Allah saya niat makan, saya pengen supaya dengan makan saya jadi sehat biar kuat ibadah kepada Engkau ya Allah. Nah niat aja tuh, itu kan makan kan urusannya min amali dunia. Kam min amali dunia, berapa banyak dari amal dunia, tapi bisa menjadi apa? Ya tasawwaru bi surati amalil akhirah. Dia bisa jadi bentuk amalan jadi akhirat, jadi pahala. Cuman makan doang, tapi jadi pahala. Kenapa? Binniat, karena niatnya niat untuk apa? Kuat ibadah. Paham tuh? Coba kalau orang makan aja, tujuannya untuk tahu, ini gue kenyang. Nggak dapat apa-apa dari makannya, nggak dapat pahala kagak, berkah kagak, cuman perut doang kenyang. Tapi nilai pahala nggak ada, berkah nggak ada. Kenapa? Makannya cuma niat makan doang, isi perut kosong supaya perutnya penuh kenyang, supaya jalan juga enak kalau perut kenyang. Cuma begitu doang, nggak ada nilai pahala, keberkahan, kebaikan di dalam itu. Jadi di dunia tapi bisa bernilai amalan akhirat, bisa jadi ibadah disebabkan niatnya benar. Apalagi wa kam min amalil akhirah, berapa banyak amalan akhirat. Ini amalan akhirat nih, tapi ya tasawwaru bi surati amali dunia, tapi dia terbentuk menjadi amal dunia. Kenapa? Binniah, disebabkan niat. Contohnya apa? Contoh begini, misalnya dia tahajud tiap malam. Di mana kalau ketemu orang dia bilang alhamdulillah gua mah tahajud belum pernah tinggal. Gue mah kali gitu semalaman gue mah tinggal tahajud. Agak gue dari muda gue sering tahajud sampai setua ini. Emang sekarang umur berapa? Umur gue 68 tahun. Tapi gue belum pernah tinggal tahajud loh. Biar begini-gini juga. Nah itu bahasa pengakuan. Biar begini-gini gue belum pernah loh tahajud, gue belum pernah tinggal. Tahajud gue belum pernah tinggal. Duha gue belum pernah tinggal. Hajat tiap malam, apalagi gue baca Quran tiap malam gue belum pernah tinggal. Itu kan amalan akhirat kan. Amalan akhirat ini bisa menjadi amal dunia. Kenapa? Karena ria pengen dipuji. Mestinya amalan ini kita umpetin, jangan diomongin di luar, jangan diomongin di muka orang. Kenapa? Khawatir yang tadinya ikhlas menjadi ria, pengen dipuji, yang berpahala jadi urusannya jadi tidak berpahala, jadi urusan dunia. Nah kalau kita ibadah, kayaknya lu puasa sunnah mulu ya? Enggak, kapan puasa sunnah sih? Pernah puasa sunnah saya mah, kayaknya lu puasa mulu dah. Bayangin lu tahajud rajinnya? Kagak sih, belum pernah tahajud, siangan mulu. Padahal tahajudnya hebat luar biasa. Diumpetin amalannya. Kenapa? Agar supaya amalan ini aman di sisi Allah menjadi amalan akhirat. Paham itu? Paham? Nah ada nggak orang yang suka ngomong gitu ngaku? Gue mah dari muda puasa jauh. Ada. Gue mau dari muda, yang namanya tahajud, alhamdulillah, biar jelek-jelek gak belum pernah gue tinggal tahajud gue. Ini udah riak nih. Kalau emang tujuannya begini, makanya tiap malam tahajud lah, mohonlah minta sama Allah, lapor sama Allah. Kita ini lemah, kita ini doain, lapor sama Allah, tahajud yang rajin. Tujuan kita nasihatin orang. Ya saya biar gini-gini, tapi tadi tidak ada riak, tujuannya untuk memotivasi dia. Kalau dia mencontoh kita ngomong, tapi tidak ada riak supaya dia semangat melaksanakan tahajud. Ini gak dosa, tetap bernilai akhirat. Kenapa? Ajak motivasi orang biar supaya orang rajin ibadah, gitu. Paham? Maka binniah tergantung. Dan maka saya bilangkan dulu. Ini sekarang begini, nanti di akhir akhirat ada orang, seberapa kali saya ngomongin begini supaya ngingetin bagi yang belum tahu supaya tahu. Saya gini, nanti kan orang kalau amalan-amalan akhirat, dia amal puasa, amal sholat, amal zakat, amal sedekah, semuanya dikumpulin.
Di akhirat nanti kalau dia utang di dunia belum bayar, utang yang 2 juta, yang 1 juta, dia belum bayar misalnya, maka nanti di akhirat ditagih. Naginya bukan pakai apa? Bayarnya bukan pakai duit, pakai apa? Pakai amal ibadah kita. Ini pahala kita. Datang si A, lu punya utang sama gua waktu di dunia berapa? 750.000 lu bayar, mau minta sekarang. Ya udah, ini ada pahala, gua gak punya duit, jadi nggak berlaku di sini. Adanya pahala, nih kasih pahala. Datang lagi si B datang lagi, lu juga utang sama gua berapa? 7 juta, sampai mati lu bayar, sampai sekarang jadi kiamat. Akhirnya apa? Nih gua bayar pakai pahala. Ternyata si B, C, D, dia datang minta utang sama kita nggak bisa bayar. Akhirnya kita bayarnya pakai pahala kita. Mana pahala kita udah banyak banget, itu sebentar lagi masuk surga tuh, karena pahalanya gede banget. Datang si A, si B, si C, si D, si E, si F, si G, si H, I, J, K, L, M, N, O berdatang sama kita semua. Akhirnya pahalanya habis. Udah pahala habis, yang lain masih banyak datang. PRSTU belum minta nih, udah datang lagi, mana? Udah habis, nggak ada pahala gua. Bagaimana ini? Akhirnya apa? Akhirnya dia dosa-dosa yang dia seukuran utangnya dilimpahkan ke kita. Jadilah kita orang yang muflis, bangkrut. Nah, dalam hadis lain ini yang jarang orang, mungkin banyak juga yang belum mengetahui bahwa ada ternyata Allah SWT datang, hambaku, ini ada amalan yang ternyata engkau belum melakukan, tapi aku kasih pahala. Apa ya Rob? Dilihatin sama Allah, nih pahala kamu. Astagfirullahaladzim, banyak amat ini pahala. Saya belum pernah kerjain ya Allah. Ini pahala belum pernah saya kerjain, tapi kok banyak kayak begini. Akhirnya saya buat bayar apa? Buat bayar utang kita tuh. Masih ada lebihnya juga. Dari mana ya Rob? Apa kata Tuhan, kata Allah, ini adalah niatmu setiap hari, yang niat kebaikan, ku catat. Dicatat sama Allah. Makanya kalau kita niat kebaikannya baik, buat kamu baik tahajud kesianan, tapi niat pahala udah dicatat sama Allah, dan itu jadi pahala. Maka kalau ngaji datang kemari, niatnya jangan satu, mau ngaji begitu doang. Tapi niatnya apa? Niat ngaji untuk apa? Untuk banyak niat ini. Pertama, untuk mencari ridho Allah. Kedua, untuk menuntut ilmu. Ketiga, apa lagi? Untuk silaturahim sama teman-teman. Keempat, biar silaturahim sama guru. Kelima, biar bisa menebar kebaikan kepada sesama. Udah 5 niat, ini masuk dicatat sama Allah SWT. Ini besok yang kita bilang kita lagi bingung buat bayar utang, tapi Allah datang, hei hambaku, jangan kau bingung, masih ada amalanku di aku. Mana ya Rob, saya gak pernah melakukan. Dilihat tuh ternyata masih banyak amalnya, gara-gara niatnya baik, niat kebaikannya banyak. Itulah, maka kalau niat itu sebelum dilakukan udah pahala. Beda niat keburukan. Termalam gua mau nyolong, gitu misalnya, baru niat belum dicatat. Tapi kalau melakukan, baru jalan aja ada rumah, blok udah dicatat tuh. Paham itu? Nah gitu. Watarkul akli ma'asyibai, artinya tidak makan ma'asyibai ketika dia kenyang. Kalau udah kenyang jangan makan. Ini perut udah kenyang banget, masih makan juga. Ditanya ini dimakan, kenyang, makan, gak apa-apa yuk makan. Ayo makan. Makan tuh, udah kenyang perut masih makan juga. Ini jadi penyakit. Pantes kolesterol masih muda tinggi, yang makannya banyak apa dimakan, gitu ya. Nah, jadi kalau orang makan itu jangan kalau udah kenyang, kata Nabi. Nabi ditanya, ya Rasul, jadi kan Nabi kan waktu itu dikasih hadiah sama Raja Mesir. Apa hadiahnya? Pertama, Nabi dikasih hadiah himar. Himar itu apa? Binatang yang buat bawa barang-barang berat. Yang kedua, Nabi dikasih budak, namanya budaknya Mariatul Qibtiyah. Ya, yang ketiga Nabi dikasih dokter. 3 nih, dikasih tabib, dulu mau bahasa tabib lah. Dikasih dokter buat ngurusin apa? Menyertai Nabi kemana Nabi pergi, kalau Nabi sakit obatin. Itu Raja Mesir ngasih hadiah. Apalagi yang kedua, dikasih himar buat membawa angkutan barang. Dulu mah ada mobil Innova, adanya himar, ontak himar dulu. Yang ketiga dikasih budak. Nah, oleh Nabi 3 hadiah ini, pertama dikasih himar, digunakan untuk alat pengangkut barang. Yang kedua dikasih budak, namanya Mariatul Qibtiyah. Akhirnya dengan petunjuk Allah merintahkan kepada Rasulullah untuk menikahi budak hitam, namanya Mariatul Qibtiyah. Itu Mariatul Qibtiyah budak hitam tuh, orangnya hitam, tapi dinikah sama Nabi. Kenapa? Supaya ada filsafat, ada ajaran di sini bahwa kita menikah sama orang hitam juga boleh.
supaya jangan membedakan antara ras, keturunan dan juga yang lainnya. Sehingga orang boleh dengan nama orang Afrika kawin, boleh. Orang Indonesia boleh nggak kawin sama orang Afrika? Dia hitam banget kayak pantat dangdang kulitnya, ya kan? Kawin sama kita, kalau dia demen boleh, kagak ada halangan. Nabi pernah menikahi Maria Tulkiptia, seorang budak dari Mesir, kemudian dia nikahi itu di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan mengajarkan tidak ada perbedaan ras, warna kulit dan sebagainya. Yang membedakan adalah nilai ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa yang beda di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita besok demen orang-orang Afrika, itu silakan aja. Kali gitu ada yang demen buat orang Afrika, ya silakan nikah sama orang Afrika. Bawa kemari 5 aja gitu, ada yang berebut kali ya. Kemudian apa yang satu lagi tabib. Nah tabib nanya, dia ngikutin Nabi. Tapi Nabi kok nggak pernah sakit, sehat terus. Bahkan kakinya bengkak setiap malam tahajud pun dia nggak pernah sakit. Kali gitu kolesterol, kali gitu apa gitu, asam urat, enggak Nabi mah. Kalau penyakit itu zaman dulu juga sama. Asam urat ya kan kadar itu mah penyakit dari dulu. Tapi Nabi nggak pernah punya penyakit itu tuh. Nah terus gimana? Nah tanya tuh ya Rasul, saya ngikutin kamu jadi capek malah saya beberapa kali sakit. Kenapa nggak pernah sakit? Apa kata Nabi? Umat Islam diperintahkan untuk makan sebelum kenyang, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Makan sebelum lapar. Kalau kita lain lagi, kalau udah lapar banget baru makan, udah temu terang baru makan. Ini merusak lambung, nggak boleh. Berhenti sebelum kenyang banget berhenti. Kalau lain lagi, apalagi kalau makan ada ikan asin, ada sayur asem, ada pete, ada jengkol, kemudian lagi ada sambel, ada lalapnya tadi itu pete sama jengkol, sama daun mede misalnya begitu, sayur asem, apalagi karena ada lengkionya tuh, ikan asin pakai lengkio. Nah, begitu. Makan kira-kira nambah apa enggak? Makan nambah enggak tuh? Itu luar biasa, pasti nambah tuh makan bagi orang yang suka tuh. Nah, makanan kayak begini kita kudu ingat, jangan kekenyangan. Kalau kekenyangan, ini berpenyakit bagi kita. Jadi banyak sakitnya itu nanti nyebar kemana-mana. Jadi makan kata Nabi berhenti sebelum sedang enak-enaknya nih, urusan enak banget ini, kenapa? Ingat kata Nabi berhenti sebelum kenyang. Ya udah, kenapa kan nambah? Udah capek, udah kenyang ini udah belum kenyang masih udah. Itu yang paling bagus, makan berhenti sebelum kenyang. Kalau bisa kayak gitu bagus tuh. Mulai besok mulai hari ini makan berhenti sebelum kenyang. Sebelum lapar baru makan berhenti sebelum kenyang. Waridho bil hadiri minat ta'am, dan ridho ikhlas bil hadiri dengan yang ada di depan minat ta'am daripada makanan. Kalau makan bareng-bareng rumah kita nih, bini kita masak apa ada teman kita apapun tuh makanan, itu kita kudu ridho. Alhamdulillah rezeki hari ini dapat sayur asem sama toge, ya sayur asem sama toge sama ikan asin sama sambal, itu udah merupakan rezeki kita. Jangan begini, mengapa masak ini sih? La ilaha illallah, orang mau makan, gue udah bilangin pada malam, gue pengen makan toge goreng, misalnya begitu. Ini kan namanya mempersulit keadaan. Ini gak ikhlas namanya. Jadi apapun di depan kita yang kita makan, yang ada di depan kita, jangan pernah kita menggerutu. Ada di depan kita makanan, makan. Ridho yang ada makanan di depan kita. Ingat ya, mulai hari ini, besok jangan suka nyap-nyap. Tahu nyap-nyap? Gara-gara makanan depan kita nggak suka. Ya kalau nggak suka jangan dimakan, jangan pakai nyap-nyap. Misalnya depan kita ada durian, kita setiap durian, kita orang makan durian, darah tinggi misalnya kita orang makan durian, kita nyap, apalagi makan durian sih, tunggu orang makan. Jangan. Ya udah, kalau emang senang makan, nggak senang cukup diam. Itu bagus. Watar kodami, dan tidak mencela makanan tuh, jangan mencela makanan. Kenapa ya kita lihat, idih kalau makanan begini tuh, jangan suka mencela makanan. Paham? Karanto, paham nggak? Jangan suka mencela makanan, idih, jangan kita idih gitu. Ya, misalnya orang makan gado-gado atau bubur ayam. Kan bubur ayam kalau kita aduk tuh
Kita aduk, misalnya kita kasih kecap, kita aduk, kan udah kasih bumbu, kita kayak minta apa? Kayak minta kucing. Pas dia lagi makan, lu makan apa? Bubur. Dia makan gak ID kalau makan dia minta kucing. Kita kata gitu. Itu jangan mencela makanan, nggak boleh. Apalagi orang lagi makan, dia kata gini, kata kayak muntah kucing. Orang bisa berhenti makan gara-gara ingat muntah kucing. Jangan dicela makanan. Semua makanan baik. Hati kita yang nggak bagus. Wa talabu may ya'kulu ma'ahu, dan mencari orang ya'kulu ma'ahu, yang makan bersamanya, yang mau makan. Nabi Ibrahim alaihissalam kalau dia mau makan, dia nggak mau makan kalau sendiri. Dia nyari orang dulu. Ada orang dapat, kamu ngapain? Ya Ibrahim, saya lagi nggak apa-apa. Sini makan. Ya ajak makan sama Nabi Ibrahim, makan bareng. Kenapa? Karena di dalam makan kebersamaan ada nilai keberkahan. Kalau kita lihat lagi, kita nggak mau makan kalau banyak orang. Kalau orang sendiri, kalau kita makan sendirian, jangan makan, ajak orang makan. Apalagi kalau kedatangan tamu, itu nilai keberkahannya bertambah. Lalu banyak tamu nih, kemarin PRW Suki Maulid tuh makan tuh, misalnya pada makan, itu makan bareng PRW-nya, jangan nggak mau makan. Nggak mau makan bareng, kita sama gampang belum pengen kalau banyak orang. Nah itu salah. Jadi kita makan, orang lagi tamu banyak ikut makan. Supaya apa? Ada kebagian berkah di situ. Itu termasuk adab makan kita. Jadi kalau makan bareng, kita makan sendiri ajak. Kalau kita makan sendiri ajak ini kita sini naik sini. Ayo temenin abang sini makan. Kan udah makan bang, temenin doang antara makan sambil ngobrol, kan enak tuh. Luar biasa indahnya. Saya mau nanya bapak-bapak, kalau makan ditemenin bini nggak? Ya. Amin, kalau makan temenin bini nggak? Ya. Amin yang udah tua juga makan temenin bini kan gitu. Ada lagi yang muda. Saya tanya nih, makan semua ditemenin bini nggak? Pernah nggak lagi makan bini kentut depan kita? Pernah nggak? Pernah nggak? Masya Allah. Jangan ya, bilangin bini yang suka kentut depan suami. Orang pantes, orang bagus. Walaupun emang orang apa nggak ada yang tersakiti, tapi hati tersakiti.